Prusia adalah nama yang hari ini nyaris terlupakan. Tidak ada di peta, tidak ada di daftar negara modern. Namun ironisnya, cara dunia bekerja hari ini banyak lahir dari Prusia. Ini bukan sekadar cerita tentang perang dan raja. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara kecil, miskin dan terancam menciptakan sistem yang begitu efisien hingga akhirnya mengubah wajah Eropa dan dunia. Prusia tidak lahir sebagai kerajaan besar. Ia bermula dari tanah dingin, hutan lebat, dan wilayah perbatasan yang keras di Eropa Timur Laut. Pada abad ke-13, wilayah ini dikuasai oleh Ordo Teutonik, sebuah ordo militer religius Jerman yang datang dengan dalih menyebarkan agama, namun membawa pedang, benteng, dan penaklukan. Penduduk asli Prusia, bangsa Baltik pagan, perlahan menghilang, digantikan oleh sistem militer dan administrasi yang kaku. Berabad-abad kemudian, wilayah ini berubah tangan. Pada abad ke-16, Prusia menjadi Kadipaten Prusia, lalu berada di bawah kendali keluarga Hohenzollern, penguasa Brandenburg. Titik balik terjadi pada tahun 1701, ketika Frederick pertama memahkotai dirinya sebagai raja di Prusia. Bukan Raja Prusia karena wilayahnya masih terbatas, tetapi sejak saat itu Prusia resmi menjadi kerajaan. Sebuah negara baru lahir, bukan dari budaya atau seni, melainkan dari ambisi dan disiplin. Jika ada satu kalimat yang menggambarkan Prusia, itu adalah Prusia bukan negara yang memiliki tentara. Prusia adalah tentara yang memiliki negara. Kalimat ini mencerminkan pemerintahan Frederick William pertama, dikenal sebagai Raja Tentara. Ia membangun Prusia menjadi negara militer murni. Anggaran negara difokuskan untuk tentara. Disiplin ekstrim ditanamkan sejak kecil. Birokrasi dibuat kaku, efisien, dan tanpa belas kasihan. Rakyat Prusia hidup untuk negara. Negara hidup untuk perang. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Tidak ada toleransi untuk pembongkangan. Namun fondasi inilah yang kelak mengubah Prusia menjadi kekuatan yang ditakuti seluruh Eropa. Ketika Frederick II atau Frederick the Great naik tahta, Prusia berubah dari negara militer menjadi mesin perang berotak jenius. Ia bukan hanya raja, tapi ahli strategi militer, pemikir filsafat, penguasa yang kejam namun rasional. Di bawah Frederick, Prusia menantang kekuatan raksasa seperti Austria dan Rusia. Dalam Perang Silesia dan Perang 7 Tahun, Prusia, negara kecil, bertahan melawan hampir seluruh Eropa. Disiplin, kecepatan, dan taktik mengalahkan jumlah. Namun, kejayaan ini memiliki harga. Tentara diperas tanpa ampun, rakyat hidup dalam bayang-bayang negara. Manusia menjadi alat, bukan tujuan. Prusia menang, tapi jiwanya mulai mengeras. Awal abad ke-19 menjadi mimpi buruk. Napoleon Bonaparte menghancurkan Prusia dengan mudah. Tentara yang dulu ditakuti kini runtuh dalam satu pertempuran. Namun dari kehancuran itu, Prusia belajar. Negara ini berbenah, reformasi militer, pendidikan modern, nasionalisme ditanamkan. Prusia tidak hanya ingin bertahan, ia ingin memimpin Jerman. Di bawah Otto von Bismarck, Prusia menjalankan politik
darah, dan besi. Dengan manipulasi politik, perang terencana, kemenangan militer cepat, Prusia mengalahkan Denmark, menghancurkan Austria, menundukkan Prancis. Pada 1871, Kekaisaran Jerman lahir dan Prusia menjadi jantungnya. Namun penyatuan ini bukan persatuan damai. Ini adalah Prusia yang diperbesar. Nilai-nilai Prusia, militerisme, ketaatan buta, kekuatan negara mengalir ke seluruh Jerman. Perang Dunia Pertama adalah puncak sekaligus akhir. Prusia melalui Kekaisaran Jerman mengandalkan disiplin, mesin perang, loyalitas absolut. Namun dunia telah berubah. Perang modern tidak dimenangkan oleh disiplin saja, tetapi oleh ekonomi, teknologi, daya tahan rakyat. Tahun 1918, Jerman kalah. Raja Prusia turun tahta, monarki runtuh. Kerajaan Prusia yang dibangun selama berabad-abad lenyap. Prusia adalah paradoks. Ia menciptakan administrasi modern, pendidikan disiplin, negara efisien, namun juga mengorbankan manusia, menjadikan hidup sebagai alat negara, menormalisasi perang sebagai tujuan. Prusia runtuh bukan karena lemah, tetapi karena terlalu lama menganggap manusia hanya sebagai roda mesin. Dan mungkin disitulah pelajaran paling gelap dari sejarah Prusia. Jangan lupa subscribe kalau suka video ini. Sampai jumpa.